السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حضر رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi asy-syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Hadirin rahimanillahu wa iyyakum. Kita masih membahas bab yang ke-15 dari kitab Unwan As-Sa'adah fi syarhi kitab Tauhid al-Ibadati min al-Quran wa Sahih As-Sunnah, yaitu bab Asy-Syafa'atu mulkun lillah fala tutlabu min ghairihi. Bab bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah semata, sehingga tidak boleh kita memintanya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahsulu illa bi syartaini al-idhni wal ridha. Dan syafaat tersebut tidak akan bisa didapatkan kecuali setelah mendapatkan izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu syafaat, kemudian apa bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, kemudian syarat-syaratnya, dan kita sampai pada dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a." Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah, wahai Muhammad, sungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata seluruh syafaat. Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi asy-syafa'atu jami'a lahu mulku as-samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un." Pada ayat ke-43 Allah mengatakan, apakah mereka menjadikan
adanya yang memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya mereka semua tidaklah memiliki apa-apa dan mereka semua tidaklah memiliki akal. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Kata para ulama bahasa, lam di sini adalah lamul mulk, kepemilikan. Lillahi syafa'atu jami'a, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata segala macam syafaat. Kemudian juga penekanan yang kedua yang menyatakan bahwasanya segala syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata ketika al-jar wal majrur dikedepankan. Lillahi asy-syafa'atu jami'an. Asalnya bagaimana? Asy-syafa'atu lillah, tetapi dimajukan lillahi syafa'atu jami'. Ini menunjukkan khusus bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya bagaimana? Na'buduka wa nasta'inu bik. Tapi Allah kedepankan al-jar wal majrur. Allah kedepankan maf'ulnya di dalam surat Al-Fatihah ini dengan tujuan bahwasanya khusus hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan syafaat ini, khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Majmu' al-Fatawa, fata'ayyana أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيد. Maka ternyata segala sesuatu itu akan kembali terhadap masalah merealisasikan tauhid. Wa annahu la yanfa'u ahadun wa la yadurru illa biiznillah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat atau memberikan kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yajuzu an yu'bada ahadun ghairallah. Dan tidak boleh seorang pun disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yusta'anu bihi min dunillah. Tidak boleh kita meminta pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله. Kemudian pada hari kiamat Allah akan menunjukkan kepada seluruh makhluk bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatabarra'u kullu mudda'in min da'wahu al-batilah. Pada hari kiamat setiap orang yang mengaku-ngaku dengan pengakuan yang batil, dia akan berlepas diri dari pengakuan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا يبقى من يدعي لنفسه معه شريكا في ربوبيته أو إلهيته. Tidak akan ada seorang pun yang nanti di akhirat mengaku pada hari kiamat bahwasanya dia adalah sekutu bagi Allah, baik dalam masalah rububiyah ataupun masalah uluhiyah. Wala man yadda'i dzalika li ghairihi, ataupun mengaku sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafid dunya, berbeda dengan apa yang terjadi di dunia. Fa innahu wa illam yakun rabbun wala ilahun illa huwa faqad tukhidha ghairuhu rabban wa ilahan wadda'a dzalika mudda'un. Berbeda dengan keadaan di dunia.
walaupun di dunia ini tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi ada makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah realita yang kita lihat. Setiap agama mereka punya masing-masing sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mengaku di dunia ini yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang mengaku bisa memberikan manfaat atau kemudaratan dan seterusnya. Jadi mereka mengaku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat itu semua tidak berlaku. Segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula juga dengan syafaat. Syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka tidak boleh kita meminta syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita di akhirat nanti, maka jangan kita memintanya kepada Nabi, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan, wahai Allah, jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaat untukku pada hari kiamat. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tetap ngotot dan ngeyel meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Karena syafaat tersebut didapatkan hanya oleh orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang berbuat kesyirikan kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari siapapun tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian dari syafaat yang berlaku pada hari kiamat. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Ini adalah kesyirikan. Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di akhirat. Di akhirat manusia mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah segera memulai persidangan pada hari kiamat. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa kita tidak boleh meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal di akhirat nanti manusia datang kepada Nabi minta syafaat. Para ulama menjawab, pada hari kiamat yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup pada saat itu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan mereka. Kemudian yang ketiga, pada saat itu Nabi qadir, bisa memberikan apa yang mereka minta. Maka beda hukumnya dengan meminta syafaat setelah Nabi meninggal dunia dengan meminta syafaat kepada Nabi nanti di akhirat pada hari kiamat. Dan ini ada dalilnya ketika sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ketika seluruh manusia mendatangi para nabi. Pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kabulkan doanya. Allah izinkan Nabi untuk memberikan syafaat. Allah taala a'lam. Kemudian dalil yang kedua. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda." Wa kam min malakin,
betapa banyak para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala fis samawat, yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat-syafaat mereka tidak bermanfaat, syafaat-syafaat mereka tidak berlaku, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada siapa yang dia kehendaki untuk memberikan syafaat, dan setelah Allah ridha kepada yang akan diberikan syafaat. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya banyak dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang kedudukan mereka sangatlah tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah bosan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun banyak dari mereka syafaatnya tidak berlaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan dua syarat tadi. Dengan dua syarat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah memberikan izin kepada yang memberikan syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada yang akan diberikan syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ridha kecuali hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Jadi yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Itulah intinya. Itulah satu-satunya syarat untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Menjadi orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya mereka-mereka yang kedudukannya di bawah para malaikat lebih sulit lagi untuk bisa berlaku syafaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat saja yang kedudukannya sebegitu mulianya di hadapan Allah, tidak akan berlaku syafaat mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, apalagi selain para malaikat, apalagi para wali atau orang soleh atau manusia biasa yang mereka bukanlah para nabi dan rasul. Tentunya syarat ini pun berlaku bagi mereka semua. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, mereka menganggap dan meyakini bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah bisa memberikan syafaat untuk mereka. Ini keyakinan mereka. Berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala diyakini bisa memberikan syafaat untuk mereka pada hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah meniadakan syafaat bagi orang-orang musyrikin. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin pada hari kiamat, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Kemudian juga dalam ayat yang lain, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka tidak akan punya teman dan mereka tidak akan memiliki orang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Kalau kita lihat di dunia ini tidak ada yang lebih agung syafaatnya dibandingkan dengan syafaat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ternyata kedua hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini pernah ditolak syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan bagi ibunya. Yang dimana ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta izin kepada Allah untuk berdoa memintakan ampunan untuk ibunya. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ziarah ke kuburan ibunya. Kemudian fabaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Wa abka man haulahu. Kemudian Nabi pun menjadikan orang-orang yang bersama dia ikut menangis. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ista'dhantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li." Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku dan aku tidak diizinkan. Jadi Nabi berusaha ingin memberikan syafaat untuk ibunya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepadanya. Tetapi terganjal pada syarat yang kedua, yaitu keridhaan Allah. Allah tidak ridha syafaat ini diberikan kecuali hanya kepada orang yang bertauhid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasta'dhantuhu fi an azura qabraha." Dan aku pun minta izin kepada Allah untuk datang berziarah ke kuburannya. Fa'adhina li, dan Allah izinkan yang itu. Jadi datang berziarah diizinkan. Memintakan ampunan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Fazuru al-qubur fa innaha tudzakiru al-maut." Maka datanglah, ziarahilah ke kuburan. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan seseorang kepada kematian. Jadi ziarah kubur ini masyru', disunnahkan. Tapi tujuannya adalah untuk mengingat kematian, bukan untuk meminta-minta kepada si penghuni kubur atau berdoa di sana atau beribadah di kuburan, tapi hanya untuk mengingat kematian, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk memintakan ampunan bagi pamannya Abu Talib. Memintakan ampunan bagi pamannya Abu Talib. Yang Nabi bisa berikan hanya keringanan siksaan. Jadi itulah salah satu syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib, yaitu siksaan yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diampuni tidak. Karena dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau pernah memintakan ampunan untuk ayahnya sendiri, yang dimana beliau pernah berjanji akan memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya. Tetapi ketika beliau tahu bahwasanya ayahnya adalah orang-orang yang berbuat syirik atau mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka dia pun berlepas diri dari ayahnya tersebut dan tidak lagi mendoakan dan tidak lagi memintakan ampunan untuk ayahnya. Yang dimana kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan,
qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kemudian apa kata Allah? Illa qawla Ibrahim li abih. Kita ikuti Nabi Ibrahim seluruhnya kecuali hanya satu. Kecuali perkataannya untuk ayahnya. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Aku akan mintakan ampunan untukmu wahai ayahku. Karena Allah melarang kita untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Inilah kenapa istighfarnya Nabi Ibrahim tidak bermanfaat bagi ayahnya. Karena ayahnya mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yalqa Ibrahimu abahu Azara yaumal qiyamah." Pada hari kiamat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertemu dengan ayahnya Azar. Kemudian wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabarah. Pada wajahnya Azar dipenuhi dengan kegelapan, penuh dengan debu dan kotoran. Fayaqulu lahu Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Alam aqul laka la ta'sini." Wahai ayahku, bukankah dahulu ketika di dunia aku pernah berkata kepadamu, janganlah engkau selisihi seruanku ketika di dunia. Fayaqulu abuh. Kemudian Azar menjawab, "Falyawma la a'sik." Maka putraku, pada hari ini aku tidak akan menyelisihimu. Aku akan nurut kepadamu. Aku akan jawab dakwahmu dan seruanmu. Fayaqulu Ibrahim. Maka Ibrahim kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun." Wahai Allah, wahai Tuhanku. Di sini Nabi Ibrahim sedang berusaha untuk memberikan syafaat kepada ayahnya. Dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau pernah berjanji kepadaku bahwasanya engkau tidak akan menghinakanku pada hari ketika seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad." Maka kehinaan apakah wahai Allah yang lebih hina dibandingkan ketika ayahku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selamat pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku telah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Aku telah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Thumma yuqal. Kemudian dikatakan, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik." Wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di bawah kakimu. Fayanzur. Kemudian Nabi Ibrahim melihat ke arah kakinya. Fa idza huwa bidhikhin multatikh. Tiba-tiba dia melihat ada seekor haina. Nama binatang haina, antum bisa lihat di Google. Dia melihat ada haina yang dipenuhi dengan kotoran. Fayu'khadhu biqawaimih. Kemudian haina ini diambil kakinya. Diangkat dengan kakinya. Fayulqa finnar. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wassallallahu salamah wal afiyah. Itulah ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena dia mati dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan syafaat secara mutlak. Di antaranya Allah mengatakan, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah." Takutlah kalian terhadap sebuah hari yang dimana seorang jiwa tidak akan bisa menebus jiwa yang lainnya. Dan pada hari itu tidak akan diterima satu syafaat pun. Allah juga mengatakan, "Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah." Sebelum datang sebuah hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi kekasih, dan tidak ada syafaat. Maka para ulama mengatakan penafian di sini adalah maksudnya bagi orang-orang musyrikin. Bagi orang-orang musyrikin. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan syafaat. Mereka akan mendapatkan syafaat. Penafian syafaat itu bagi orang-orang musyrikin. Atau penafian terhadap syafaat yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Karena sebagian orang-orang musyrikin mereka mengira bahwasanya ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada selain Allah karena mereka meyakini si wali ini atau nabi tersebut atau malaikat itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangkaan orang-orang musyrikin terhadap syafaat seperti itu adalah sangkaan yang buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka sangkakan tersebut mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengandung prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan kesyirikan kepada Allah karena dia pasti berdoa kepada selain Allah untuk mengharapkan syafaat tersebut. Sekarang dia menganggap bahwasanya wali A bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa harus izin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara dia dapatkan syafaatnya? Kebanyakan orang dia akan berdoa meminta langsung kepada si wali ini. Wahai wali fulan, berikanlah syafaatmu untukku pada hari kiamat. Selamatkanlah aku pada hari kiamat. Masukkanlah aku ke dalam surga pada hari kiamat. Ini syirik besar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak rentetannya. Jadi ketika dia meyakini adanya selain Allah yang bisa memberikan syafaat tanpa melalui izin Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan dia ke dalam banyak kubangan kesyirikan. Jadi bukan hanya doa saja. Dalam masalah doa, kemudian dia pasti hatinya bergantung kepada makhluk tersebut, kemudian dia bertawakal kepadanya dan seterusnya. Di satu sisi mereka juga berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menyamakan Allah dengan raja-raja yang ada di dunia. Mereka samakan Allah dengan raja-raja yang ada di dunia. Yang dimana raja-raja yang ada di dunia, siapa saja bisa memberikan syafaat di hadapan dia. Apalagi orang-orang dekatnya, apalagi kroni-kroninya. Mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin jenderal-jenderalnya, menteri-menterinya dan seterusnya. Bisa memberikan syafaat. Karena si raja butuh sama dia.
Kalau di dalam realita kehidupan kita sekarang, contoh yang mudah. Misalnya antum berteman baik dengan anaknya Pak Presiden misalnya. Kemudian atau yang lainnya, misalnya antum kenal dengan orang yang kuat di sebuah daerah, entah pejabat atau yang semisalnya. Maka akan mudah bagi antum untuk mendapatkan proyek dan seterusnya. Karena dia akan memberikan syafaat. Dia akan mintakan kepada atasannya. Pak, ini teman saya si Fulan, dia butuh proyek. Tolong dibantu. Atasannya dia pasti akan memberikan. Karena dia butuh kepada bawahannya. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syarat yang bisa memberikan syafaat harus dapat izin dari Allah. Berbeda dengan keadaan di dunia. Berbeda dengan keadaan yang berlaku di dunia ini. Seorang menteri bisa memberikan syafaat untuk orang lain di hadapan presiden misalnya. Karena sama-sama ada kebutuhan. Menteri butuh kepada presiden, presiden butuh kepada si menteri. Ada rasa butuh kepada orang lain. Sedangkan Allah tidak butuh sama dia. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Sehingga Allah memberikan syarat yang bisa memberikan syafaat harus mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya adalah setiap syafaat yang diharapkan dengan cara memintanya kepada selain Allah, atau syafaat yang diharapkan bisa didapatkan tanpa izin Allah, atau untuk diberikan kepada selain orang yang bertauhid, maka syafaat itu tidak ada. Kesimpulannya itu. Ketika dia mencari syafaat dengan cara memintanya dari selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, dia menganggap bahwasanya makhluk tersebut bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan syafaat tersebut kecuali hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Orang-orang musyrikin tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan mendapatkan syafaat. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Kemudian dalil yang selanjutnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 255. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapakah yang tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun manusia yang paling mulia, pemberi syafaat yang paling agung, tidak bisa memberikan syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam hadis yang masyhur, hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk manusia pada hari kiamat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah biarkan dia bersujud. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, qul tusma' wasal tu'tah, ishfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Jadi Nabi sedang sujud lama. Maka Allah katakan, angkatlah kepalamu. Kemudian, qul tusma', katakanlah,
maka perkataanmu akan didengar. Sal tu'tah, mintalah, akan diberikan kepadamu apa yang engkau minta. Ishfa' tushaffa', berikanlah syafaat karena engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Fayahmadu rabbahu bimahamida 'allamahu iyyaha, maka kemudian Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah pada waktu itu. Thumma yashfa'u, kemudian Nabi memberikan syafaat kepada manusia. Wa yahuddu lahu haddan fayudkhiluhumul jannah, kemudian diberikan kadar tertentu kepada Nabi SAW dari kalangan manusia, kemudian Nabi masukkan mereka ke dalam surga. Ini dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka pun datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Fayatuni faasta'dhinu ala rabbi. Maka mereka pun mendatangiku, kemudian aku pun minta izin kepada Allah. Lihat, Nabi tidak langsung berani memberikan syafaat, tapi Nabi minta izin dulu. Faasta'dhinu ala rabbi, aku pun minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'dhanu li, kemudian aku diizinkan. Fa idza ana ra'aituhu waqa'tu sajidan, maka setiap aku melihat Allah, aku pun tersungkur sujud. Fayada'uni ma sya Allah, kemudian Allah biarkan aku sujud. Fayuqal, kemudian dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' sal tu'tah ishfa' tushaffa'. Seperti yang tadi lagi. Kemudian aku pun mengangkat kepalaku, aku puji Tuhanku dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah pada saat itu. Kemudian aku pun memberikan syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, fayahudduhu haddan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah tertentu atau batasan tertentu agar Nabi bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Dimasukkan Nabi SAW memasukkan mereka ke dalam surga. Fa ukhrijuhum minan nari wa udkhiluhumul jannah. Aku keluarkan mereka dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian aku kembali lagi. Kemudian Nabi pun bersujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi lagi perkataan yang sama. Angkat kepalamu, mintalah didengar. Ishfa' tushaffa', berikanlah syafaat, engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, kemudian lagi dibataskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi keluarkan mereka dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini hadis yang sangat jelas yang menunjukkan pertama, bagaimana kemuliaan Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi di hadapan seluruh manusia. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana karunia Allah kepada orang-orang yang bertauhid. Bahwasanya mereka akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan syafaat yang mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat yang muqayyad. Dia harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa langsung memberikan syafaat, tapi harus dapat izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menginginkan syafaat, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi minta kepada selain Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memberikan syafaat adalah Allah. Nabi Muhammad itu diberikan syafaat. Diizinkan memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meminta, mintalah kepada yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan para hadirin semua. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf karena terbatasnya ilmu. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan syafaat ini pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.